Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sruni Permata Haskel dan teman saya Sakila Adi Cahya akan mempresentasikan pertemuan 2 dan 3. Pertemuan 2, himpunan. Definisi dan notasi himpunan. Istilah sekelompok, sekumpulan, ataupun segerombolan dapat diartikan sebagai himpunan apabila dapat didefinisikan dengan jelas, yang dapat ditentukan dengan pasti, tegas mengenai benda apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu himpunan tersebut. Notasi himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan himpunan A, B, C, D, sampai Z. Kemudian, objek yang termasuk di dalam himpunan dituliskan dalam kurung kerawal. Sedangkan terdapat 3 cara dalam menyajikan suatu himpunan, yaitu dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata, didaftarkan anggota himpunannya, dan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan semesta adalah sekelompok objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dinotasikan dalam bentuk S atau dapat juga dilambangkan dengan U. 2. Himpunan kosong merupakan sekelompok objek yang tidak mempunyai anggota atau elemen himpunan. Notasi himpunan semesta adalah kurung kerawal atau himpunan kosong. 3. Himpunan nol adalah himpunan yang beranggotakan satu anggota, yaitu bilangan 0. 4. Himpunan berhingga adalah himpunan dengan jumlah anggotanya terbatas. 5. Himpunan tak berhingga adalah himpunan dengan banyak anggotanya tak terbatas. Diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat gambar lingkaran yang merupakan anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Dalam diagram Venn, daerah himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat anggota-anggota dari diagram itu sendiri. Contohnya seperti ini ya. Operasi himpunan. Terdapat 4 operasi pada himpunan, diantaranya adalah irisan, gabungan, selisih, dan komplement. A. Irisan 2 himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari persekutuan 2 himpunan tersebut, atau diambil dari bilangan yang sama dari kedua himpunan tersebut. Notasi irisan dari himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan sebagai berikut. Lalu, gabungan 2 himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari gabungan dari 2 himpunan tersebut. Gabungan 2 himpunan dapat dinotasikan sebagai berikut. Selisih 2 himpunan, misalkan terdapat himpunan A dan himpunan adalah semua anggota himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Notasi selisih himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dengan A min B. Dapat dibaca selisih A dan B. Selisih 2 himpunan dapat dinyatakan sebagai berikut. D. Komplement. Komplement merupakan D. Komplement. Komplement himpunan A dapat disimbolkan dengan A komplement yang dapat didefinisikan suatu himpunan yang beranggotakan himpunan semesta S tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Dengan demikian, notasi pembentuk komplement dapat dinyatakan sebagai berikut. Sifat-sifat operasi himpunan. A. Sifat-sifat irisan 2 himpunan. 1. Sifat komutatif. A irisan B sama dengan B irisan A. 2. Sifat idempoten. A irisan A sama dengan A. 3. Sifat asosiatif. Buka kurung A irisan B, tutup kurung irisan C sama dengan A irisan buka kurung B irisan C, tutup kurung. 4. Sifat identitas. A irisan S sama dengan A. 5. Sifat komplement. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. B. Sifat-sifat gabungan 2 himpunan. 1. Sifat komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. 2. Sifat idempoten. A gabungan A sama dengan A. 3. Sifat asosiatif. Buka kurung A gabungan B, tutup kurung gabungan C sama dengan A gabungan buka kurung B gabungan C, tutup kurung. Sifat identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. 5. Sifat komplement.
A gabungan A komplement sama dengan S. 6. Sifat distributif irisan terhadap gabungan. A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan buka kurung A irisan C tutup kurung. 7. Sifat distributif gabungan terhadap irisan. A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan C tutup kurung. C. Sifat-sifat selisih dua himpunan. 1. Sifat identitas. A selisih himpunan kosong sama dengan A. 2. Sifat distributif selisih terhadap irisan. A selisih buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A selisih B tutup kurung gabungan buka kurung A selisih C tutup kurung. Sifat distributif selisih terhadap gabungan. A selisih buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A selisih B tutup kurung irisan buka kurung A min C tutup kurung. Berikut adalah beberapa latihan untuk memperkuat pengetahuan kita tentang himpunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakila Adi Cahya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi ketiga, yaitu pangkat dan logaritma. Untuk itu, langsung saja kita ke materinya. Pangkat. Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Notasi X pangkat A berarti bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Notasi pemangkatan sangat berfaedah untuk merumuskan penulisan bentuk perkalian secara ringkas. Contoh perkalian bilangan 7 sebanyak 5 kali tak perlu dituliskan dengan lengkap 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, melainkan cukup diringkas menjadi 7 pangkat 5. Jadi, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 5, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 7, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada kaidah pemangkatan bilangan. Yang pertama yaitu bilangan bukan 0 berpangkat 0 sama dengan 1 dengan rumus X pangkat 0 sama dengan 1 atau X tidak sama dengan 0. Yang kedua, bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri dengan rumus X pangkat 1 sama dengan 1. Yang ketiga adalah 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0, rumusnya X pangkat 0 sama dengan 0. Dan yang keempat, bilangan yang berpangkatan negatif adalah balikan pengali dari bilangan itu sendiri dengan rumus X pangkat min A sama dengan 1 per X pangkat A. Selanjutnya, akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Beberapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar adalah akar 3, akar 6, akar 7, 3 akar 4, 3 akar 5, 3 akar 10, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa bilangan yang dituliskan dengan tanda akar, akan tetapi bukan merupakan bentuk akar. Contohnya adalah akar 9 sama dengan 3, akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10, dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep berpangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan yang sama, misalnya X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak A, maka dapat dituliskan menjadi X pangkat A. X disebut basis dan A disebut pangkat. Selanjutnya di sini ada kaidah bentuk pengakaran. Yang pertama adalah akar dari perkalian bilangan adalah perkalian dari akar-akarnya dengan rumus B akar XY sama dengan B akar X kali B akar Y. Yang kedua yaitu akar dari sebuah bilangan pecahan adalah pembagian dari akar suku-sukunya dengan rumus B akar X per Y sama dengan B akar X per B akar Y. Baik, di sini ada latihan soal.
Sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini. Nomor 1, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Penyelesaiannya adalah 5 pangkat 2 yaitu 25 dikali 5 pangkat 3 yaitu 125 dengan hasil 3125. Nomor 2, 1/3 pangkat 5 dikali 1/3 pangkat 2. Penyelesaiannya adalah 1/3 pangkat 7. Mengapa menjadi pangkat 7? Karena dalam perkalian pangkatnya ditambah, yaitu menjadi 5 ditambah 2. Jadi, jawabannya 1/3 pangkat 7 atau 1/2187. Nah, di sini juga ada latihan soal lainnya dalam bentuk akar. Selanjutnya adalah logaritma. Logaritma dapat diartikan sebagai pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Jika G sama dengan 10, bilangan pokok ini biasanya tidak dituliskan. Dengan demikian, log A berarti adalah 10 log A. Log 24 sama dengan 10 log 24. 10 log 65 dapat dituliskan menjadi log 65 saja. Dan 10 log 2 dituliskan log 2 saja. Nah, di sini ada kaidah bentuk logaritma. Sebenarnya ada banyak bentuk kaidah logaritma, tapi yang saya ambil hanya 4. Dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, x log x sama dengan 1. Yang kedua, x log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, x log x pangkat A sama dengan A. Dan yang keempat, x log m pangkat A sama dengan A x log m. Dan di sini juga ada beberapa soal latihan dan penyelesaiannya untuk logaritma. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.